Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Idamopoli dari kelas PAI 2G, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, akan mempresentasikan 12 materi dalam rangka memenuhi UAS pengembangan profesi guru. Langsung pada materi yang pertama, konsep dasar profesi, karakteristik dan syarat profesi. Pengertian profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut dengan KBBI, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan, keahlian, keterampilan, kejuruan, dan lain sebagainya. Nah, istilah profesi. Profesi merujuk pada dua hal. Yang pertama, orang yang menyandang suatu profesi, dan yang kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Nah, selanjutnya, karakteristik profesi. Ada beberapa karakteristik profesi di antara yang pertama, keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis, yang kedua asosiasi profesional, yang ketiga pendidikan yang ekstensif, yang keempat ujian kompetensi, yang kelima pelatihan institusional, yang keenam lisensi, yang ketujuh otonomi kerja, dan yang kedelapan kode etik. Selanjutnya kita masuk pada syarat profesi. Ada beberapa syarat profesi. Yang pertama, memiliki cakupan ranah kawasan pekerjaan atau pelayanan yang khas definitif. Yang kedua, para pengembang tugas tersebut telah memiliki wawasan. Yang ketiga, memiliki sistem pendidikan yang mantap. Yang keempat, memiliki perangkat kode etik yang profesional. Yang kelima, memiliki organisasi profesi yang menghimpun. Yang keenam, memiliki jurnal dan prasarana publikasi profesional. Yang ketujuh, memperoleh pengakuan dan penghargaan dengan selayaknya. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu kompetensi guru profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Pengertian kompetensi guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berwujud tindakan, cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Yang kedua, kriteria orang yang profesional. Yang pertama, profesi harus mengandung keahlian. Yang kedua, profesi dipilih karena panggilan hidup dan dijalani sepenuh waktu. Yang ketiga, profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal. Yang keempat, profesi adalah untuk masyarakat, bukan untuk diri sendiri. Yang keenam, profesi harus dilengkapi kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif. Dan yang ketujuh, pemegang profesi memiliki otonomi dalam melakukan tugas dan profesinya. Yang selanjutnya, karakteristik kompetensi profesional. Nah, yang pertama, guru mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, guru mampu melaksanakan peran secara berhasil. Yang ketiga, guru mampu bekerja dalam mencapai tujuan pendidikan sekolah. Yang keempat, guru mampu melaksanakan peran dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Selanjutnya, upaya meningkatkan kompetensi profesional. Yang pertama, memahami tuntutan standar profesi yang ada. Yang kedua, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang telah dipersyaratkan. Yang ketiga, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas. Yang keempat, mengembangkan etos kerja. Yang kelima, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu keterampilan dasar guru dalam pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan komponen membuka dan menutup pembelajaran. Ada beberapa komponen. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Yang kedua, memberikan acuan melalui berbagai usaha. Yang ketiga, memberikan absorpsi. Yang keempat, meninjau kembali penguasaan suatu materi pokok. Yang keenam, melakukan evaluasi. Nah, yang kelima. Selanjutnya, keterampilan memberi penguatan. Penguatan adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal maupun non-verbal, yang bertujuan untuk memberi informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatannya dengan sebagai suatu tindak dorong atau koreksi. Selanjutnya, keterampilan mengadakan variasi. Nah, keterampilan variasi merupakan keterampilan guru dalam mengajar agar suasana pembelajaran selalu menarik sehingga siswa antusias dalam pembelajaran dan aktivitas belajar secara langsung bisa efektif.
Selanjutnya, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti sehingga mudah dipahami para peserta didik. Selanjutnya, keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya adalah suatu pengajaran sendiri, sebab guru dalam pengajaran menggunakan tanya jawab. Nah, selanjutnya, diskusi. Diskusi adalah proses belajar yang dilakukan dalam kerja kelompok, bertujuan memecahkan masalah, mengkaji konsep, prinsip, atau kelompok tertentu. Selanjutnya kita masuk pada materi keempat, yaitu seni berkomunikasi. Nah, yang pertama pengertian seni komunikasi. Seni komunikasi berarti kesenian untuk berbicara baik yang dicapai berdasarkan bakat alam atau keterampilan teknis. Yang kedua, teknik berkomunikasi. Ada beberapa teknik berkomunikasi. Yang pertama, the art of looking. Yang kedua, the art of smiling. Yang ketiga, the art of listening. Yang keempat, the art of question. Yang kelima, the art of answer. Yang keenam, the art of surprise. Yang ketujuh, the art of admitting mistake. Yang kedelapan, the art of asking epilogue. Yang ke-9, the art of static empathy. Yang ke-10, the art of closing conversation. Selanjutnya, cara mengembangkan seni berkomunikasi. Yang pertama, menyimak dengan seksama. Yang kedua, memahami makna sebuah pesan. Yang ketiga, mengenal gaya komunikasi. Yang keempat, memilih saat yang tepat. Dan yang kelima, memberi apresiasi. Kita selanjutnya masuk pada materi yang kelima, yaitu kode etik guru dan organisasi. Yang pertama, pengertian kode etik guru dan organisasi asosiasi keprofesian. Kode etik guru adalah norma dan asas yang diterima oleh guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas dan profesi. Yang kedua, organisasi asosiasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang yang memiliki keahlian khusus yang merupakan ciri khas di bidang tertentu. Nah, isi kode etik profesi guru ada beberapa. Yang pertama, guru berbakti dalam membimbing murid. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran. Yang ketiga, guru berusaha mendapat info tentang murid yang dididik. Yang keempat, guru menjaga hubungan baik dengan orang tua, murid, atau wali. Yang kelima, guru menjalankan segala kebijakan pemerintah. Selanjutnya, fungsi dan tujuan kode etik profesi guru. Yang pertama, agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas. Yang kedua, agar guru bertanggung jawab pada profesinya. Yang ketiga, agar profesi guru terhindar dari perpecahan. Yang keempat, agar guru mampu meningkatkan kualitas. Yang kelima, agar guru terhindar dari campur tangan profesi lain. Selanjutnya, fungsi dan tujuan organisasi asosiasi keprofesian. Yang pertama, silaturahmi dengan guru. Yang kedua, sebagai wadah pembinaan dan pengembangan. Yang ketiga, mitra pemerintah dan perguruan. Yang keempat, sebagai sarana untuk melakukan perubahan. Selanjutnya, kita masuk pada materi yang keenam, yaitu pengembangan profesi kepribadian guru, kemampuan profesional. Yang pertama, pengertian kepribadian guru. Kepribadian guru merupakan perilaku seorang guru, yaitu sebagai pribadi yang mandiri untuk melaksanakan transformasi diri, identitas, dan pemahaman diri yang memiliki nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari. Yang kedua, profesionalisme guru adalah kemampuan guru melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar. Ketiga, guru profesional mempunyai 4 kompetensi. Kompetensi yang pertama, kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab guru dalam mengembangkan profesi. Yang pertama, guru bertugas sebagai pengajar. Yang kedua, guru bertugas sebagai pembimbing. Yang ketiga, guru bertugas sebagai administrator kelas. Yang keempat, guru bertugas sebagai pengembang kurikulum. Yang kelima, guru bertugas untuk mengembangkan profesi. Yang keenam, guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat. Selanjutnya, sikap profesionalitas guru. Nah, sikap profesionalitas guru adalah sikap guru dalam
Sikap guru dalam menjalankan pekerjaan yang mencakup keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu. Sikap profesionalitas guru terhadap undang-undang, organisasi profesi, teman, anak didik, tempat kerja, pemimpin, dan pekerjaan. Selanjutnya, kita masuk pada materi yang ketujuh, pemimpin pendidikan, strategi pengembangan profesi guru. Yang pertama, hakikat profesionalitas guru. Guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian, tanggung jawab, dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi, serta kompetensi yang memadai. Yang kedua, yang selanjutnya, tiga bidang tugas guru profesional. Yang pertama, bidang profesi, bidang kemanusiaan, dan bidang kemasyarakatan. Selanjutnya, kepemimpinan guru. Kepemimpinan guru merupakan proses yang dilakukan seseorang guna mempengaruhi aktivitas pada kelompok baik 2 orang atau lebih dalam usaha untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Selanjutnya, strategi peningkatan profesionalitas guru. Strategi peningkatan profesionalitas guru adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi dalam mengembangkan profesionalitas guru. Selanjutnya, prinsip-prinsip peningkatan profesionalitas. Yang pertama ada prinsip umum, yang kedua ada prinsip khusus. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ke-8. Strategi pengembangan profesionalitas guru Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Pertama, pengertian guru profesional. Guru yang memiliki kompetensi untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran itu adalah guru profesional. Nah, guru profesional juga adalah orang yang memiliki keahlian khusus di bidang keguruan sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai guru profesional dengan maksimal. Hakikat profesional guru. Yang pertama, guru harus membangkitkan perhatian peserta didik. Yang kedua, guru membuat urutan dalam pemberian pembelajaran. Yang ketiga, guru membangkitkan minat peserta didik. Yang keempat, guru menghubungkan pelajaran yang akan diberikan. Yang kelima, guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi. Selanjutnya, strategi pengembangan guru. Yang pertama, pendidikan dan pelatih. Yang kedua, program magang. Yang ketiga, pembinaan internal oleh kepala sekolah. Yang keempat, pendidikan lanjut pembukaan profesi guru. Selanjutnya kita masuk pada materi ke-9, yaitu sertifikasi guru uji. Yang pertama, pengertian uji kompetensi guru. Uji kompetensi guru atau yang biasa disingkat dengan UKG adalah sebuah kegiatan ujian untuk mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi atau subject matter dan pedagogik dalam domain konten guru. Selanjutnya, prinsip uji kompetensi guru. Yang pertama ada objektif, adil, transparan, akuntabel. Yang ketiga, manfaat uji kompetensi guru. Yang pertama, untuk sarana mengelompokkan guru. Yang kedua, untuk pembinaan guru. Yang ketiga, untuk pemberdayaan guru. Yang keempat, acuan dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, landasan uji kompetensi guru. Yang pertama, hak masyarakat dan peserta didik. Yang kedua, diperlukan guru yang berkualitas. Yang ketiga, membangun budaya mutu bagi guru. Nah, hakikat sebuah profesi sebagai aspek filosofi, aspek teoritis, dan aspek empirik sosial. Selanjutnya, peran sertifikasi guru. Ada beberapa macam. Yang pertama, ada pengetahuan atau knowledge. Yang kedua, pemahaman atau understand. Yang ketiga, keterampilan atau skill. Yang keempat, nilai. Dan yang kelima, minat. Yang ketujuh, dasar hukum. Nah, ada 2 dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 sebagai sistem pendidikan nasional, dan yang kedua, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 sebagai guru dan dosen. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ke-10, yaitu konsep kurikulum 2013. Deskripsi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya tantangan, diantaranya tantangan internal dan tantangan eksternal. Nah, yang ketiga, karakteristik kurikulum 2013.
Yang pertama isi atau konten kurikulum, yang kedua kompetensi inti, yang ketiga kompetensi dasar, dan yang keempat kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang kelima silabus, dan yang keenam RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang selanjutnya konsep dasar pembelajaran ke-13 diantaranya pengertian kuantitatif, institusional, dan kualitatif. Selanjutnya proses pembelajaran dalam K13 yaitu ada dua. Yang pertama pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, metode pembelajaran ke-13 itu ada beberapa macam. Yang pertama ada metode ceramah, latihan, tanya jawab, karya wisata, demonstrasi, bermain peran, diskusi, pemberian tugas, dan resilasi. Yang selanjutnya model pembelajaran ke-13 yaitu ada model inquiry learning, discovery learning, problem based learning, dan project based learning. Nah, sistem penilaian ke-13 yaitu ada penilaian otentik diri, portofolio ulangan, ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah. Nah, kelebihan K13 ini yaitu lebih cepat menggunakan kompetensi, terutama berkaitan dengan keterampilan. Yang kedua, kelemahannya itu sebagai kelemahannya guru tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan K13. Selanjutnya kita masuk pada materi ke-11, yaitu memahami konsep kurikulum 2013. Pertama, pengertian K13. Pengertian kurikulum 13 atau K13 adalah kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional yang mencangkup kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Yang kedua, konsep yang digunakan kurikulum 13 atau K13 yaitu penyempurnaan pola pikir perumusan kurikulum, pendekatan dalam penyusunan standar kompetensi baru, dan penyempurnaan kerangka kerja penyusunan kurikulum. Selanjutnya, tujuan K13 yaitu mampu meningkatkan mutu hasil pendidikan, mempersiapkan sumber daya manusia, mampu menghasilkan lulusan Indonesia yang produktif, dan mampu berkonsultasi. Yang keempat, karakteristik K13 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Nah, selanjutnya penyusunan dan pengembangan K13 yaitu membentuk 3 aspek. Yang pertama, sikap dengan menimbulkan rasa ingin tahu mengapa. Yang kedua, pengetahuan yang akan menimbulkan rasa ingin tahu apa. Ketiga, keterampilan yang akan menimbulkan rasa ingin tahu bagaimana. Selanjutnya, implementasi K13. Nah, implementasi K13 ini berbasis kompetensi dan karakter. Kompetensi dan karakter harus melibatkan semua komponen, termasuk komponen-komponen sistem pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, perangkat pembelajaran K13. Yang pertama ada kalender pendidikan, program tahunan, program semester, silabus mata pelajaran, rincian minggu efektif, kriteria ketuntasan minimal, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Selanjutnya kita masuk pada materi ke-12 atau materi terakhir, yaitu strategi pengembangan profesionalisme guru Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Nah, pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar dalam sumber daya manusia, karena pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam membangun, membimbing, dan mengembangkan kualitas manusia Indonesia yang dijalankan secara terstruktur, sistematis, terprogram, serta berkelanjutan. Tenaga pendidik yang profesional dapat diartikan sebagai komitmen para tenaga pendidik untuk meningkatkan profesionalismenya dan terus mengembangkan strategi dalam melakukan pekerjaan. Nah, profesionalisme pendek dapat dicapai dengan memperdalam bidang keilmuan kognitif melalui ralat. Profesionalisme pendidikan dapat dicapai dengan memperdalam bidang keilmuan kognitif melalui pendidikan pascasarjana, pendidikan dan latihan jangka pendek, meningkatkan kemampuan psikomotorik, psikromotik, dan afektif melalui pelatihan, lokakarya, seminar, diskusi, pelaksanaan akademik, dan mimbar akademik. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya bila ada
kata-kata yang salah. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.